Kewajiban-kewajiban di dalam wudu itu ada 6. Setelah kita melalui pada pertemuan yang lalu, yang kesimpulannya bahwasannya maqasidut taharah, tujuan bersuci itu ada 4. Kita bersuci tujuannya ada 4. Apa yang pertama? Wudu. Wudu itu adalah tujuan kita di dalam Kenapa engkau bersuci? Karena saya pengen punya wudu. Maka wudu adalah tujuan bersuci. Yang kedua apa? Mandi. Kenapa kamu bersuci? Karena saya pengen mandi. Mandi adalah tujuan dari bersuci. Kemudian apa lagi? Tayammum. Setelah itu apa? Izalatun najasah, mengangkat najis. Sarana untuk sampai ke 4 tujuan tadi kita udah bahas juga. Yang pertama yaitu air. Kita nggak akan wudu atau mandi kecuali harus menggunakan air. Tapi jikalau air ternyata tidak ada, maka kita dibolehkan untuk menggunakan debu. Pakai pesir mah nyeri banget. Pakai debu. Ya, dengan cara-caranya yang akan kita bahas nanti setelah bab wudu. Kemudian mengangkat najis itu juga dengan air. Tapi jikalau air nggak ada, maka dibolehkan pakai batu dengan syarat-syarat yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Juga mengangkat najis atau menghilangkan najis kalau nggak ada batu, untuk selain daripada kotoran-kotoran manusia atau kotoran kemaluan depan dan belakang, seperti kotoran yang tertempel di kulit domba atau kulit sapi atau kulit yang dihalalkan untuk dipakai, maka membersihkannya dengan samak atau disamak. Nah, itu kita belum pelajari, nanti kita akan pelajari di dalam bab-babnya masing-masing. Itu rangkaian yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Hari ini kita akan masuk kepada furudul wudu. Furudul wudu sittatun. Rukun-rukun wudu itu ada 6. Semuanya udah hafal. Ya, semuanya udah hafal, yaitu 6 itu 4-nya dari Al-Quran, 2-nya dari sunnah. Yang dari Al-Quran kita semuanya udah hafal. Faghsilu wujuhakum ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Rukun wudu itu ada 6. 4-nya kita tahu dari mana? Dari Al-Quran. Apa aja? Kata Allah, kalau kalian wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya di antara kalian kalau mau mendirikan sholat, maka basuhlah wajah. 1 berarti dari Allah. Kedua, tangan sampai siku. Wa aydiyakum ilal marafiqi. Yang ketiga apa? Wamsahu biruusikum. Usap kepala kalian. Yang keempat, wa arjulakum. Yaitu kaki. Lah tadi katanya furudul wudu ada 6. Kok di Al-Quran cuman 4? 2-nya dari mana? 2-nya dari mana? Dari sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Yang pertama apa? Niat. Sebagaimana semua banyak hafal udah hadisnya. Innamal a'malu bin niyat. Innamal a'malu bin niyat. Segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Atau sahnya suatu amal itu tergantung pada niat. Kalau kita beramal nggak ada niat, maka amalnya tidak sah. Maka wudu pun bagian dari amal yang kalau nggak ada niatnya, maka wudunya tidak terhitung sah atau tidak terhitung berwudu kecuali harus pakai niat. Kata Imam Asy-Syafi'i, hadis innamal a'malu binniyat itu hampir masuk kepada 70 masalah. Artinya ada 70 jenis ibadah yang diharuskan pakai niat. Ya, diharuskan pakai niat. Oke, masalah niat di dalam sunnah udah sering kita dengar hadisnya. Tapi tartib, apa hadisnya tentang tartib? Harus berurutan, harus wajah dulu,
harus tangan dulu, nggak boleh pindah ke kepala kecuali tangannya bersih dulu. Setelah tangan kepala baru kaki. Itu dinamakan tartib. Tartib itu nggak boleh pindah ke satu ibadah yang lain kecuali ibadah yang sebelumnya sudah sempurna, udah sah. Dari mana dalil tartib itu? Ada yang tahu nggak? Katanya dari sunnah. Sunnah. Mana sunnah nu mana? Nu ngajarkan tentang tartib. Nah, kumaha tah? Ada ya ikhwan. Jawabannya dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan sedang membicarakan bab wudu. Nabi sedang membicarakan urusan yang lain. Kata Imam Syafi'i, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat-sahabatnya saat mereka mau melakukan sa'i. Saat para sahabat-sahabat Nabi ingin melakukan sa'i. Tahu sa'i ya? Sa'i bainas Safa wal Marwa. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami mulai dari mana nih? Dari Safa atau Marwa dulu?" Mereka bertanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibda'u bima bada'allahu bih." Ibda'u bima bada'allahu bih. Mulailah sebagaimana Allah memulai sesuatu perkara itu. Di dalam Al-Quran Allah memulainya dengan ayat apa? Inna Safa wal Marwata. Dimulainya Safa dulu ayat di situ, maka baru yang kedua disebut maka mulailah dari Safa. Kalau mau sa'i, hitungan pertamanya dimulai dari Safa, hitungan keduanya dimulai dari Marwa. Ke Safa lagi 3, ke Marwa lagi 4, sampai yang diawali dari Safa dan diakhiri putaran ketujuhnya di Marwa. Bagi kita itu hanya untuk Safa wal Marwa. Benar atau tidak? Tapi tidak bagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya kecerdasan intelektualnya tingkat lebih tinggi. Sehingga keluarlah ilmu usul Imam Syafi'i. Ilmu usul fikihnya beliau keluar. Beliau mengatakan kemudian dalam kaidah usulnya, Al-ibrah la bi khususis al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, kata beliau. Katanya Imam Syafi'i apa? Yang diambil dari ucapan Nabi itu umum ucapannya, bukan sebab kejadiannya. Kalau kita ngelihat tekstual Nabi tadi berbicara tentang apa? Tentang mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah. Padahal sebabnya Nabi ngucapin itu apa sebabnya? Sebabnya sahabat bertanya tentang sa'i antara Safa wal Marwa. Betul atau tidak? Jadi sebabnya khusus, kejadiannya cuman gara-gara itu. Tapi Nabi ngomongnya pakai bahasa yang umum. Harusnya kalau pengen hanya dikhususkan untuk Safa wal Marwa saja, Nabi harusnya ngomongnya mulailah dari Safa, akhiri di Marwa. Tapi Nabi nggak bilang gitu. Nabi pakai bahasa yang umum. Mulailah dengan yang dimulai oleh Allah. Paham? Jadi kata Imam Syafi'i, ini dipakai di seluruh ibadah. Mulailah dengan yang dimulai oleh Allah. Nabi nggak menghususkan mulailah dari Safa wal Marwa. Ucapannya nggak seperti itu. Tapi Nabi pakai bahasa umum. Maka keluar satu kaidah, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Melihat tekstual hadis Nabi itu dilihat dari umum lafadznya, bukan dari sebab Nabi mengucapkan lafadz itu. Sebabnya memang kejadian Safa tapi lafadz yang Nabi ucapkan itu umum. Nabi nggak mengkhususkan hanya khusus Safa Marwa aja, tapi mulailah dengan yang dimulai. Maka dari sini Imam Syafi'i mengatakan wudu Allah memulainya dengan membasuh muka dan mengakhirinya dengan kaki. Maka mulailah dengan muka, lanjut ke tangan, lanjut membasuh kepala, dan lanjut baru mencuci cerdas Imam Syafi'i. Aula, betul atau tidak? Keren kan? Itu satu dalil. Dalil yang kedua, adanya tartib dari sisi peletakan kata di dalam ayat tentang wudhu. Syuf, Imam Syafi'i, lihat cerdasnya. Apa kata Imam Syafi'i? Bayangkan. Allah bilang di dalam ayat ini, faghsilu wujuhakum. Cucilah wajah kalian. Wa
aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Pakai kalimatnya wa. Dikasih kalimatnya wow. Di dalam ilmu sastra bahasa Arab, wow itu tidak bisa menandakan siapa yang lebih dulu, siapa yang paling akhir. Contoh, Ja'a Muhammadun wa Aliyun. Muhammad datang dan Ali, tapi siapa yang duluan datang? Muhammad dulu apa Ali dulu? Nggak tahu, karena pakai kalimat wow. Wow itu tidak mengartikan siapa yang lebih dulu datang, siapa yang paling akhir datang. Umum. Ja'a Muhammadun wa Aliyun. Wow. Ja'a Muhammadun wa Aliyun. Datang Muhammad dan Ali. Siapa yang lebih dulu datang? Nggak tahu. Apa berbarengan? Itu pokoknya dua-duanya datang. Berbeda kalau pakai fa. Ja'a Muhammadun fa Aliyun. Maka ini jelas. Datang Muhammad, setelahnya baru Ali. Atau dalam bahasa Indonesianya lalu Ali. Lalu Ali. Ada lagi yang lebih jauh. Pakai summa. Pakai summa. Ja'a Muhammadun summa Ali. Datang Muhammad kemudian, tapi dengan durasi waktu yang gak ditentukan. Bisa lama. Bisa 5 menit setelah Muhammad. Bisa 1 jam setelah Muhammad. Bisa setengah jam setelah Muhammad. Betul atau tidak? Di dalam ayat ini uniknya. Ketika Allah mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa wamsahu biru'usikum. Terus kalimatnya dikasih wa arjulakum. Harusnya kalau waw ini atofnya ke imsahu, harusnya wa arjulikum karena sama-sama majrur. Tapi ini enggak. Harokatnya malah wa arjulakum, diikutkan kepada faghsilu. Allah nggak mungkin naruh ayat sembarangan. Nggak mungkin Allah letakkan. Kalau Allah ingin mengumumkan bahasanya, harusnya posisi yang benarnya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa arjulakum wamsahu biru'usikum. Harusnya, karena itu adalah sastra bahasa Arab yang benar. Tapi tidak. Allah letakkan posisi membasuh kepala di tengah-tengah antara tangan ke kaki. Yang kaki sama tangan cara dia sama. Harusnya kayak gitu. Ini enggak. Allah kasih space, dikasih jarak antara mencuci kaki sama mencuci tangan ke kaki. Dikasih space tengah-tengahnya membasuh, bukan mencuci. Mengusap. Menunjukkan Allah ingin kasih kabar kepada kita disuruh tartib. Gitu. Kata siapa? Imam Syafi'i. Sallu ala Nabi Muhammad. Cerdasnya Imam Syafi'i meneliti setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain. Dan memang para sahabat meriwayatkan Nabi tidak pernah melakukan wudhu kecuali seperti ini. Basuh muka dulu, kemudian Nabi membasuh tangan sampai siku. Kemudian dalam riwayat hadis Sayyidina Utsman bin Affan, Rasulullah dikatakan wudhunya basuh muka, kemudian Rasulullah basuh tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Faham tum? Jadi tartib itu Imam Syafi'i tidak meletakkannya kecuali punya dalil-dalil yang konkret. Itulah Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Faham tum? Ya. Jadi masalah tartib ini adalah syarat yang diberikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Furud atau rukun yang ditetapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Naam. Yang pertama apa? Al-awwal an-niyah. Membasuh wudu, rukun wudu itu yang pertama adalah niat. Yang perlu kita ketahui, setiap membahas niat itu pasti di dalamnya ada 7 hukum yang harus kita ketahui tentang niat. Sebab niat ini bukan hanya diletakkan di dalam wudu doang. Kita sholat pakai niat, kita puasa pakai niat, kita ngeluarin zakat pakai niat, kita haji umroh pakai niat, dan lain sebagainya. Maka perlu kita ketahui niat itu hukum-hukumnya. Apa sih hukum-hukum niat? Dikatakan oleh para ulama ada 7. Hukum niat itu ada 7. Yang pertama, hal yang berkaitan tentang niat. Hal yang berkaitan tentang niat, bukan hukum niat. Hal yang berkaitan tentang niat ada 7. Yang pertama apa? Haqiqatun, hukmun, mahallun, wa zaman, kaifiyatun, syartun, wa maksudun hasan.
7 hal yang berkaitan dengan niat. Dan kita perlu tahu. Sebab kalau kita nggak tahu tentang niat, wah udah. Dan niat wudu itu kita ketahui ada beberapa lafaz. Yang pertama niat wudu itu apa? Nawaitul wudu listibahatis shalah. Kemudian lagi nawaitul wudu liraf'il hadas. Ada lagi apa? Nawaitul wudu, apa lagi? Nawaitul wudu liraf'il hadas, nawaitul wudu listibahatis shalah, nawaitul wudu lit-thaharah. Nawaitul wudu lit-thaharah. Ada 3 macam jenis atau cara kita berniat di dalam wudu, dan masih ada niat-niat yang lain sebetulnya, cara-cara. Kita bahas satu persatu. Yang berkaitan tentang niat yang pertama apa? Hakikat. Hakikat itu maksudnya definisi. Definisi niat itu apa sih? Niat. Niat itu definisinya apa? Niat definisinya secara bahasa yaitu adalah al-qasdu, bertujuan. Niat secara bahasa artinya bertujuan. Yang secara syariat arti niat qasdu syai'in, bertujuan kepada sesuatu, yang mana ketika kita bertujuan kepada sesuatu itu atau menginginkan sesuatu itu diiringi dengan pekerjaannya. Itu namanya niat. Sebaliknya, kalau kita menginginkan sesuatu tapi tidak diiringi dengan pekerjaannya, itu bukan namanya niat. Namanya apa? Namanya azm. Hanya keinginan. Ningali kopi, hayang kopi. Tapi cicing tenyokot, itu namanya azm, bukan Tapi kalau niat, pengen minum kopi sambil tangan bergerak ambil kopi, sambil diirup. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya niat. Niat itu menginginkan sesuatu yang diiringi saat itu juga dengan pekerja. Jelas? Jelas, Mat? Mantap. Ya, itu namanya niat. Azam sebaliknya. Yang pertama yang berkaitan tentang niat, definisinya kayak tadi itu. Keinginan yang diiringi dengan pekerjaan. Ghaliban. Rata-rata begitu. Kecuali dalam niat berpuasa di malam hari. Itu enggak diiringi dengan pekerjaannya. Puasana engke, tapi niatnya ba'dal maghrib. Bener apa enggak? Saya niat puasa Ramadan. Sahaja saya niat puasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Kapan itu dibaca niatnya? Pas ba'dal maghrib mulainya kan. Matahari tenggelam udah mulai. Padahal puasanya baru besok nanti sahur. Tapi dibaca sekarang. Atau kita mau ngeluarin zakat mal. Atau zakat fitrah. Beras udah siap. Kita mau niatnya pas ngasih ke orangnya, itu yang benar harusnya. Ngeluarin beras ke orang itu adanya tapi dalam syariat fikih dibolehkan. Kita niat dulu, nawaitu an nafsi, nawaitu an zaujati, saya niat buat saya, buat istri saya, buat anak saya. Setelah saya niatin, serahin sama orang biar orang ngasih ke itu. Kan itu pekerjaannya kemudian, padahal niatnya sekarang. Itu pengecualian. Itu dikatakan niat juga tapi fi maqamil azm katanya. Jadi pengecualian itu dihitung niat tetap khusus 2 perkara tadi. Puasa sama zakat. Fi maqamil azm. Makanya menginginkan sesuatu yang diiringan dengan pekerjaannya kebanyakannya. Begitu. Yang namanya niat. Itu hakikat. Hukmuha. Hukumnya niat apa? Hukum niat apa? Wajib. Kebanyakan hukum niat itu karena tadi innamal a'mal innama sihhatul a'mal bin niat. Karena sahnya suatu amal itu tergantung niat. Jadi hukum niat aslinya wajib kebanyakannya. Kebanyakannya wajib. Kok Habib bilang kebanyakannya? Ya, karena ada beberapa amalan ibadah yang kita tidak diwajibkan niat. Seperti apa? Kita nggak diwajibkan niat seperti apa? Seperti menghilangkan najis. Wajib niat gak? Dedek wawasuh misalkan mau hadasnya, mau cebok. Niat dulu gak? Saya niat ngangkat kotoran. Betul? Gak ada. Kemudian lagi mandiin jenazah. Ada niatnya gak? Gak ada.
nawaitu an ughussil janazah, enggak wajib niat di situ. Ya. Kalau membersihkannya dan lain sebagainya, terus kita disunnahkan memandikan jenazah itu, disunnahkan kita wuduin dulu sebelum mandi, sebagaimana wudu orang yang masih hidup. Muka dulu, tangan dulu, kemudian kepala, kaki. Nah, sunnah mewudukan, tapi kalau pas mau wudu, niatnya jadi wajib. Niatnya jadi karena wudu nggak akan sah kecuali harus dengan nih. Maka yang hidup harus membaca niat untuk itu. Jadi nawaitul wudu an fulan bin fulan. Dia pakai niat wudu. Mengwudukannya sunnah tapi niat wudunya wajib. Tapi memandikan jenazah tidak wajib nih niat. Jelas? Ya, jadi hukumnya seperti itu. Ya. Lianna qad tundabu fi ba'dil mawadi ka ghuslil mayyit. Cuman sunnah saat memandikan jenazah itu niat itu hukumnya sunnah bukan wajib. Dua tuh yang udah berkaitan tentang niat. Pertama definisi, kedua yang ketiga waktu. Mahal, bukan waktu. Mahal itu tempatnya di mana? Niat itu tempatnya di mana sih? Tempatnya niat itu di hati. Hati itu jadi pikiran kita dan perasaan kita menginginkan sesuatu, itu tempatnya nih niat. Tapi melafatkan itu sunnah. Untuk membantu menghadirkan niat di dalam hati. Jadi kalau kita lagi mau wudu, ya, kemudian kita bilang nawaitul wudu'a li raf'il hadas. Kapan bacana? Bacana keur di jalan kene, belum menjatuhkan air ke muka. Sah enggak tuh niatnya? Enggak, karena dia hanya baca doang. Dia hanya baca doang dan belum pada waktunya. Atau dia baca pas menjatuhkan air ke wajahnya. Nawaitul wudu'a. Ketika dia melafadzkan niat tersebut dan airnya jatuh ke wajahnya, hatinya kosong. Hatinya mikirkan dombanya, mikirkan burungnya, mikirkan gamenya. Enggak sah tuh. Karena tempatnya niat adanya di dalam hati, bukan di lidah. Ya, tapi lidah itu membantu untuk menghadirkan niat di dalam hati. Faham tuh? Jelas? Ya, tempatnya di dalam hati. Waktunya kapan? Waktunya tadi saya katakan di awal permulaan ibadah yang kita mau lakukan. Jadi wudhu itu permulaannya di mana? Membasuh apa? Membasuh wajah. Niat saat pertama kali meletakkan air ke wajah. Dari atas kita jatuhin air, ambil. Pas kita pertama kali di sini, disinilah tempat kita Kalau pas sholat, pas takbiratul ihram. Ya. Kecuali tadi puasa karena kita susah nih mau tahu ini beneran udah keluar waktu subuh, masuk udah waktu fajar apa belum, kan susah, muraqabahnya kita sulit. Itu di pengecualian, dibolehkan. Ya, wa kaifiyatuha, dan caranya niat itu berbeda-beda tergantung apa yang ingin dia niatin. Salat ya berarti niatnya nawaitu usolli. Kalau dia wudu nawaitul wudu. Kalau dia puasa nawaitu sauma. Kalau dia zakat nawaitu an ukhrija zakah. Kalau dia haji nawaitul hajja. Kalau dia umrah nawaitul umrah. Wa ahramtu biha labbaik Allahumma bi umrah. Nah itu udah gampang. Yang berkaitan tentang syarat yang 6 tadi gampang. Gampang gak yang 6 tadi? Cuman tentang definisi, hukum, kemudian apa lagi? Zaman, tempat, waktu, sama cara. Caranya itu udah gampang. Itu gampang banget ya. Yang paling sulit berkaitan tentang niat nih yang nomor 7. Apa yang nomor 7? Syarat sahnya niat. Ya liar ya, lumayan liar ya. Syarat sahnya nih. Jadi kalau kita kehilangan syarat sahnya niat, oh udah. Niat kita tidak sah. Dan ini ada 7 bagian lagi. Syarat sahnya niat ada 7. Yang pertama, wallahu a'lam bishawab. Ini loba acara di Ustadz Margoni, di Habib Zaki, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang lain 7 syarat sahnya nih niat. Ya, karena nanti ada contoh seperti ini, ibu bapak semuanya lagi wudu, pas lagi mau wudu udah niat semua tapi ragu, orang sebatal teu acannya, karena ketika dia niat nawaitu li raf'il hadas, saya niat ngangkat hadas, tapi ragu orang hadas apa ente, benar apa enggak? Dia ragu, dia niatnya ngangkat hadas, tapi dia ragu, dia hadas apa ente, ragu kan?
Tapi dia udah saya wudu aja. Nawaitu fil hadas. Atau nawaitu lit-tahara. Saya niat untuk bersuci. Ente kan gak suci. Dan ente tenyawa, ente kersuci apa ente kan liar nih. Belum jelas. Selesai wudu baru dia sadar. Ketang tadi teh orang teh pas kumpul-kumpul babaturan KB nyepeng irungna sebab orang hitut. Nah, ketahuan wudunya nggak sah. Padahal dia udah wudu. Kenapa? Karena dia kehilangan syaratnya niat. Syaratnya niat salah satunya dia harus benar-benar tahakkukul muqtadi. Tahu dulu tuntutan dia harus niat itu apa. Harus tahu tuntutannya dulu. Tuntutan orang harus niat aina Ramadan sebab orang yakin matahari geus tenggelam. Tuntutan baru boleh nih niat. Orang aina niat wudu geus yakin orang tadi hadas. Orang tadi nyentuh. Orang tadi pingsan, orang tadi sare, geus bener-benernya heula alasan kenapa saya harus niat. Nah, itu perlu pembahasan yang panjang. Nanti tamyiz, nanti ada tentang al-ilmu bil manwi, ada mul ityan, bima yunafiha, ada muta'alliqat iha bi syai'. Nah, itu pembahasan yang panjang. Insyaallah intinya saya ingin katakan niat ini bukan pertama kali kalian dengar. Udah sering enggak? Sering, bukan sekali ini. Pembahasan di masjid ini aja tentang niat udah berulang-ulang kali. Mungkin bisa belasan kali dibahas tentang niat di dalam satu majelis ini, di dalam masjid ini. Tapi pertanyaan saya, siapa di antara kita yang benar-benar memerhatikan tentang niatnya? Ya, siapa yang benar-benar memerhatikan tentang niatnya? Siapa di antara kita yang dalam kesehariannya dia perhatikan tentang niatnya dalam setiap ibadah? Apa bodoh amat? Padahal paling sering dikasih tahu, paling sering dipelajarin. Dan tujuan niat ini untuk bisa membedakan antara adat dan ibadah. Contoh, ada orang lagi di gurun pasir atau nggak usah jauh-jauh gurun pasir, di Mekah. Cuaca yang begitu sangat panas, tiba-tiba dia ke wastafel atau ke tempat berwudu, dia basuhin mukanya, ambil air, dia basuh tangannya. Kita mau tahu dia lagi cari kedinginan atau wudu, taunya dari mana? Dari niat. Sebab dengan niat, tahu, ini orang wudu. Tapi kalau nggak ada niat, dia cuma pengen untuk litabarrut, mendinginkan badan saja. Contoh lagi, akang yang duduk semua di sini. Saya mau tahu kalian duduk di sini ibadah atau enggak? Taunya dari mana? Dari niat. Niat iktikaf tuh. Niat ngaji tuh. Kalau cuma duduk doang di sini, ya banyak yang duduk doang di sini. Tapi kita pengen tahu duduk kita ini berpotensi ibadah atau tidak. Aranjen niat apa ente? Lamun niat, berarti itu duduknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya ibadah itu kebanyakannya terletak di dalam niat. Jadi hal yang berkaitan kepada Allah, hablun minallah, yang dinilai niat, isi hati orang. Tapi kalau yang berkaitan dengan makhluk Allah, manusia, itu yang dilihat bukti. Yang dilihatnya bukti, nggak bisa pakai niat. Dia itu ngebunuh orang, naon bukti? Itu orang ningali niatnya dia ngebunuh batur, tidak bisa. Kudu aya bukti. Dia maling, Habib, dia ngambil HP saya, dia ngambil pulpen saya. Tahu dari mana? Niatnya tadi nggak segitu, Habib. Kau orang ngomong, tidak bisa. Kudu aya bukti naon anjena bukti nyokotna naon? Kelihatan dia pada jam sekian, dia begini dan kelihatan di dalam kantongnya ada gelembung-gelembung sedikit dan kelihatan gelembungnya itu keluar, harus ada buktinya. Itu yang berkaitan tentang manusia. Tapi kalau yang berkaitan kepada Allah yang dilihat adalah niat. Maka aslih niyatikum, perbaiki niat kalian. Allah fin niyah, karena Allah la yanzur suwarikum, Allah enggak lihat postur tubuh kita, enggak lihat bagaimana baju kita, tapi yang dilihat adalah hati kita dan niat-niat kita. Ya, mudah-mudahan insyaallah kita ij'alna min ahli niyah, kita menjadi golongan orang-orang yang penuh dengan niat, setiap amal perbuatan kita dipenuhi dengan niat, dan insya Allah kita bisa selalu menjadikan setiap aktivitas kita iringi niat baik di dalamnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim.